Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan mencoba mengulas merpati yang terbangnya ngiplik atau nyumur ya, atas permintaan dari Mas siapa yang dari Gamping ya, saya lupa namanya, mohon maaf ya Mas yang dari Gamping. Dan juga teman-teman semua, kalau dalam mengingat nama saya agak sering lupa, padahal tadi barusan saya baca, tapi karena saya mengingat-ingat permintaannya jadi malah saya jadi lupa siapa namanya tadi. Tapi ya mudah-mudahan nggak menjadi permasalahan ya. Untuk merpati yang terbangnya ngiplik, kemudian dia suka nyumur, itu biasanya burung-burung jenis-jenis burung lama ya, artinya burung-burung yang biasa dimainkan oleh pemain-pemain lama. Kemudian diturun-turunkan dan dilatih sedemikian rupa tanpa ada silangan dengan merpati balap ataupun merpati tinggian lain yang modelnya misalnya kalau dilepas langsung pulang tanpa ngiplik, nyumur tinggi sekali dulu ya, jadi dia langsung pulang. Tapi setelah saya amati kemudian, itu walaupun merpatinya itu modelnya misalnya dia nyumurnya kurang lama, ngipliknya kurang, itu biasanya bisa dilatih dengan gandengan yang sejenis, atau bukan sejenis ya, tapi merpati yang jenis-jenis lama yang kita punya atau teman punya, kemudian kita minta gandeng dari awal pelatihan ya, jangan sering disendirikan, artinya jangan sering dilepasin sendiri. Jadi gandengkan saja dengan merpati-merpati yang tiba-tiba nyumur ataupun iplik kemudian naik tinggi. Itu nanti secara alami merpati itu kalau dia pelatihan dari awal sudah dengan yang jenis-jenis iplik tinggi, itu biasanya dia ngikut. Mungkin awal-awal dia nggak ngikut, tapi lama-lama dia akan ikut terbang iplik tinggi begitu ya. Kalau secara umum tanpa kita melihat apa istilahnya pelatihannya, kita mengabaikan pelatihannya, artinya kita memilih berdasarkan pengetahuan saja atau angan-angan atau prediksi, itu coba teman-teman cari merpati yang berbulu tebal, kemudian rambonannya itu Jawa Gresik ya, jangan yang pos Gresik, atau walaupun nanti ada juga yang pos Gresik yang mau iplik tinggi, tapi saya lebih cenderung cari yang Jawa Gresik, kemudian yang bulunya tebal, yang mukanya kereng itu ya, biasanya itu nanti dia iplik. Jangan yang muka-muka curut kayak merpati betina itu ya, kan ada ya kalau merpati betina itu mukanya kan kelihatan nyurut gitu ya, nggak bunder, nggak besar gitu ya. Nah itu coba teman-teman cari yang merpati-merpati jenis begitu, tapi ya perangkat lainnya juga harus mendukung ya, artinya bulunya yang halus tebal. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah memilih sedemikian rupa ya, sudah rambonannya Jawa Gresik, bulunya tebal, rangkanya juga tebal, kemudian ternyata dia apa istilahnya, awal-awalnya itu dia kalau dilepas nggak mau ngiplik, nggak mau muter gitu. Oh ya, juga merpati-merpati yang cido ya, yang cido itu juga cenderung gampang dilatih untuk
nyumur tinggi gitu ya. Itu biasanya untuk merpati yang cido itu biasanya gampang gampang dilatih untuk naik tinggi gitu sambil nyumur gitu ya. Itu ya teman-teman. Tapi kalau untuk merpati-merpati sekarang itu kadang-kadang sudah disilangkan dengan jenis-jenis merpati atau merpati yang sudah dilatih balap atau dilatih kolong. Itu kita jangan melatih yang istilahnya yang sudah agak tua. Coba diambil anak-anaknya kemudian dilatih dengan burung-burung rumahan kita yang terbangannya itu suka nyumur tinggi dulu baru pulang. Tapi ngelatihnya juga dari dekat ya, gandeng terus. Supaya dia terbiasa ikut gandengan yang melatih dia sejak awal, nanti itu sampai jauh pun dia akan terus begitu. Itu secara alamiah ya, karena dia tabiatnya nanti berdasarkan kebiasaan. Itu rata-rata nanti akan jadi tinggi nyumur, kemudian sampai di rumah juga masih tinggi. Walaupun kita nggak menafikan kalau ada jenis burung-burung yang kalau sudah dekat, misalnya jarak setengah kilo itu dia walaupun ada gandengan suka turun duluan, yang model-model nge-L itu, jadi gitu langsung seret di atas kelapa gitu atau di atas rumah dia lari. Tapi dari sananya tinggi sekali, kemudian jarak setengah kilo atau 1 kilo lah, biasanya setengah kilo sih dia akan nge-L gitu ya, turun dulu seret gitu langsung seret gitu. Itu ada. Tapi yang jelas kita berusaha mencari ya. Karena itu faktor genetik yang kita nggak bisa prediksi dari awal. Kadang kita dapat burung yang sudah cido, sudah tebal, sudah mukanya juga tebal, tapi ternyata nanti jarak setengah kilo turun itu kita nggak bisa merubah. Karena itu faktor genetik yang kuat sekali. Paling itu nanti kalau dianakkan kemudian digandeng anak-anaknya itu digandengkan dengan burung rumahan kita yang sampai rumah tinggi. Nanti kalau dia ngelatihnya juga dari awal itu akan terus mengikut, akhirnya jadi kebiasaan dia. Mungkin itu yang dimaksud nanti kalau kita bikin terah ya, artinya terah-terah yang jenis-jenis merpati yang tinggi nitik jam 12 turun, bukan jam 10 ya, tapi kita ngelatihnya itu yang calon indukan ini. Kalau dia sudah jadi begitu, nanti anak-anaknya biasanya gen memorinya menurun sama anak, nanti dia ikut. Itu yang pernah saya ketahui dan pernah saya latih, itu di burung-burung rumahan yang dibawa di kolong, kadang ada yang jadi, ada yang enggak. Karena biasanya kalau yang nggak jadi artinya dia susah sekali dimainkan di kolong itu karena kita sudah terlalu dewasa merpati itu. Kalau kita ngelatihnya dari walaupun cuma sekedar dibawa ke lapak, kita klepek-klepek, kita kemarukan supaya dia giringnya bagus, itu dari piye, tapi nggak usah dilepas-lepas dulu, mungkin nanti akan terbiasa. Kemudian bisa kita latih di kolongan. Itu yang saya praktekkan. Kalau yang rumahan biasanya juga cara penggandengan yang benar, artinya gandengannya itu jangan yang model nge-L. Usahakan yang model nyumur tinggi, pulang sampai di rumah tinggi baru diklepek turun. Itu biasanya jadi faktor kebiasaan, terus semacam menjadi tabiat dia ya, jadi karakter dia lah. Nah, nanti anak-anaknya disilangkan lagi dengan burung yang jenis-jenis terah begitu ya, artinya turunan dari burung yang model tinggi nyumur sampai di rumah baru masih tinggi baru diklepek baru turun.
Itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, yang terutama yang Mas Ganjar atau siapa yang di Jogja itu ya, saya lupa, di Gamping itu. Maaf ya kalau saya apa istilahnya ya, ketika saya menyampaikan kemudian ada kekeliruan dalam berkata, kemudian keliru dalam pemilihan, ketika teman-teman memilih ternyata loh kok enggak sesuai, karena faktor ini ya teman-teman, faktor persilangan burung merpati sekarang ini sudah banyak sekali. Jadi kita cuma bisanya memprediksi, kalau ternyata itu meleset ya kita latih aja secara intensif dari dia masih belajar terbang. Artinya mungkin masih lar 3, lar 2, jodoh, giring, terus kemudian kita gandengan dengan merpati rumahan kita yang terbangnya nitik sampai di rumah tinggi, di Klepek baru turun. Itu yang bisa saya sampaikan ya Mas, siapa yang Mas di Gamping, Mas Ganjar ya kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah, dan juga teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi dalam pemilihan merpati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.